Assalamualaikum. Nah ini cuma kita berdua toh. Berdua Salam aja. warahmatullahi wabarakatuh. Ngajak siapa ya? Gue bingung sih. Kemarin waktu mau Suara ngajak gimana? Mas Aap, cuman kan sibuk banget kayaknya. Oh dia arsitek sekarang dia. Iya, perusahaannya lumayan tuh. Iya tambah dulu kan kurus, sekarang udah gemuk ya dia tuh. Iya sih lumayan. Emang dari dulu segitu-gitu aja kayaknya dia nggak bisa gede deh. Ada Tapi obatnya sekarang nggak udah tuh? gemuk ya dia tuh. Iya, ada obatnya nggak tuh buat gemukin? Obatnya makan yang benar. Ente di Jogja apa di Cirebon, Bang? Aku di Jogja terus, tapi kadang-kadang kemarin mau di Cirebon. Aku tuh pengen manggil ente Bang, tapi takut kurang ajar ya rasanya ya. Padahal maksudnya abang. Apa santai aja, panggil apa aja yang penting. Maksudnya manggil Bang itu kan maksudnya abang, tapi kesannya kalau tahu nama lu jadi ini kurang ajar gitu. Luar biasa nih ngaji matematika antum tuh. Oh iya, ngaji matematika mantap. Ya, ini pakai bajunya antum dari antum. Wah, seneng koleksi emang Bang. Cita-cita bikin beli mulu. Enggak, ya kan support aja teman. Wah, mantap. Support teman. Mantap, luar biasa. Semua teman yang jualan kaos tak beli. Oh gitu. Ya. Sering-sering kalau beli ini udah bikin kaos baru lah. Ada pelan. Antum kalau bikin kaos baru ngabari aku aja, nanti aku pasti akan pesen lah. Siap. Biar kamu senang juga. Hah? Biar antum senang. Seneng lah, lumayan kan nambah ada langganan gitu. Angkringan masih buka emang di Jogja, Bang? Angkringan buka sampai jam 9. Oh, nggak ada PSBB gitu? Ada PSBB, cuman kan orang pinggiran ya nggak peduli toh. Iya. Lah, ente sendiri percaya COVID nggak? Kalau COVID tuh bukan masalah percaya nggak percaya sebetulnya. Ini memang saatnya COVID, itu memang COVID itu kan memang ada, virusnya ada. Cuman kan itu kayak influenza biasa aja sebetulnya. Bukan sesuatu yang berlebih-lebihkan. Lebih mematikan diabetes sama serangan jantung sebetulnya. Cuman karena saat ini memang lagi saatnya gitu ya, pandemi ya udah gitu. Karena lagi bareng-bareng itu kali ya, bareng-bareng. Terus karena bareng-bareng itu terus kan ini ya, sakitnya bareng jadi menanganinya agak susah gitu ya. Karena media aja melebih-lebihkan. Karena gitu. Banyak yang sakit juga, yang nggak karena penyakit yang lain juga, yang sembuh juga banyak teman-teman. Aku tuh mikir dari tadi tuh. Kita tuh pertama ketemu kapan ya, Mas ya? Aku tuh mikirnya ini. Waktu acara di Solo yang aku telat karena ketinggalan kereta tuh pagi. Itu kan rapat. Pertama ketemu pas rapat ya? Oh, kayaknya itu pertama kali ketemu ya? Ya kita meeting ya Jawa Tengah tuh di Solo. Iya. Karena aku ketemu Mas Bambang itu, kenal Mas Bambang tuh udah tahu namanya itu udah lama. Berisik kedengeran nggak sih? Kedengeran ya, motor lewat itu. Iya. Aku tuh udah dengar Mas Bambang di dunia aktivisme itu udah lama, dari sebelum ketemu gitu. Jadi gitu ketemu tuh, ini nih ketemu calon pejabat DPR nih kayaknya nih gitu kan. Tapi sekarang jarang kedengeran apa ya? Gimana? Sekarang kayaknya jarang kedengeran. Ya sekarang aku yang nggak dengar. Apa beda? Ya memang. Beda tema untuk ininya, pembahasannya. Sebetulnya kalau dari sisi kita masih sama ya, melawan kapitalisme, intinya masih sama. Cuman hari ini kan yang bahaya itu kapitalisme itu kan sudah berubah menjadi pola sikap, jadi harus kita lawan itu. Kapitalisme kan punya 4 fondasi kan. Yang pertama itu adalah materialisme itu kan. Ketika segala sesuatu itu didrive oleh materialisme. Contohnya iming-iming, banyak kan pekerjaan yang contoh di bonus mobil, bonus rumah itu kan mengedrive berdasarkan materialisme. Nah, selama orang melakukan itu, maka ya kapitalisme itu akan terus tegak gitu. Yang kedua adalah fondasi yang kedua itu menurut saya itu adalah konsumtif yang berlebihan. Konsumtif berlebihan contoh dengan adanya contoh promo 12 11 11 itu justru membuat orang tuh
iya, membeli sesuatu yang ujung-ujungnya sebenarnya nggak dia butuhkan gitu. Dan itu juga Nganggur ya. semakin menghidupkan kapitalisme. Itu kan sudah jadi pola sikap. Nah, yang ketiga itu oportunis. Kayak orang-orang oportunis. Contoh orang oportunis itu gini. Orang tuh kalau ngubungin orang kalau ada perlunya aja. Lah ini yang menurutku orang oportunis gitu. Jadi tanpa sadar kadang-kadang kita udah punya sikap pola-pola kapitalis gitu. Nah, untuk melawan itu ya butuh sesuatu yang tulus. Ya. Jadi untuk mengalahkan kapitalisme itu harus tulus, ketulusan. Dan yang terakhir itu keserakahan, serakah ya. Jadi 4 pondasi itu yang menjadi pola sikap. Jadi ya kita dari dulu sama melawan itu dan kita paham kan. Jadi untuk melawan itu kita harus tulus dan kita harus sederhana hidupnya. Sederhana. Jadi bukan berarti nggak speak up ya. Cuman saya speak up tapi dalam bentuk yang lain. Gitu. Dalam bentuk berbeda ya. Fokus di iya. Lebih halus cuman kan kayaknya ya. Lebih halus. Ada perbedaan nggak sih Bang? Ente zaman kuliah sama zaman sekarang? Kalau perbedaan sih enggak lah. Ya ada ya, sekarang lebih matang ya, semakin matang sih ya. Kalau dulu kan zaman kuliah kan zaman dimana kita belum terlalu dewasa mungkin ya. Belum matang gitu loh. Secara spiritual juga masih belum sekarang lebih matang kan gitu. Padahal itu aja sekarang mungkin lebih matang karena mungkin semakin tua ya. Nah, itu Semakin lebih tua bijak dan ya. Tapi kalau dari sisi giroh aktif segala macam masih aktif. Cuman mungkin mediumnya saja yang hari ini mungkin karena orang kan meneropongnya melalui media sosial. Padahal media sosial harus bisa membedakan. Banyak milenial yang nggak bisa membedakan antara realita dan imajinasi. Nah, itu. Antara realita dan imajinasi. Itu gimana tuh? Contohnya? Ya seakan-akan maksudnya gini. Jadi seakan-akan media sosial itu sudah kita lihat pantengin terus. Seakan-akan kita kenal dengan dia gitu kan. Seakan-akan dia itu begitu. Padahal itu nggak nyata. Itu imajinasi gitu. Realitanya kan nggak belum pernah ketemu gitu ya. Iya. Lah kalau kayak ente sama Aneh kan pernah ketemu, jadi tahu ya, orang ini modelnya kayak gini tahu. Ente kan. Orang yang kadang-kadang iya. Kadang-kadang ada orang yang ngefans banget kan sama K-pop atau sama artis tertentu atau sama tokoh tertentu nggak ngerti sampai dia tahu ukuran bajunya segala macam. Tapi kan sosial media itu bukan reality gitu. Ya, jadi sosial media itu imajinasi gitu. Jadi itu adalah tempat untuk kita berimajinasi dan untuk menumpahkan imajinasi kita gitu. Oke. Jadi kalau dilihat filosofi banget. Ya harus kan biasa lebih bijak dong. Udah nikah. Udah punya anak belum sih Mas? Udah 1. Udah ya. Ada nggak sekarang setelah nikah dan punya anak tuh ada nggak rasa kompromi terhadap itu keadaan gitu? Maksudnya kompromi gimana? Tapi kalau saya nggak pernah ada kompromi, saya selalu punya value dan saya selalu membangun spiritual value gitu. Saya punya nilai dan saya berusaha untuk itu. Maksudnya kompromi mungkin idealisme luntur ya? Enggak sih gitu. Idealisme nggak luntur, kita tetap jalan aja. Ya kan, karena dari idealisme nggak luntur. Contoh gini, kita masih tetap memegang, jadi melawan kapitalisme gitu. Karena kapitalisme hari ini kan sudah menjadi pola sikap kan. Syaratnya adalah hidup sederhana, nggak serakah, kan gitu loh. Aku nggak serakah. Jadi bisnis pun hanya sesuatu yang tidak serius. Aku lebih serius ke hidup kan. Banyak orang yang bisnis itu terlalu serius. Contohnya adalah dia harus hutang bank, pinjem sana sini gitu kan. Kalau menurutku nggak, jalan aja. Gitu. Sebisanya saya justru seriusnya di dalam hidup, memegang prinsip-prinsip itu. Bisnis kalau kapitalisme itu kan kalau kapitalisme kan usul fikihnya asas manfaat. Kalau kita kan memegang Islam usul fikihnya ya sesuai dengan hukum syara atau enggak kan gitu. Jadi sederhana, apa yang bisa kita nikmati, apa yang bisa kita syukuri, kita nikmati gitu. Jadi driftnya bukan materialisme yang kita kejar, tetapi adalah khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik kita adalah bermanfaat bagi umat itu. Jadi bukan hanya materi tapi juga berkah. Nah, ini yang kita kejar. Jadi seberapa berkah hidup. Nyari berkah tuh yang susah tuh sekarang. Iya. Ya karena tadi serakah tadi. Orang serakah sama oportunis. Iya. Ada agak belajar nih sama yang udah nikah.
Bagi waktunya Ya gimana, nggak Mas? apa-apa. Iya dong. Waktu nggak bisa waktu tuh kan ada 24 jam Heeh. gitu. Pokoknya Ngatur-ngatur ya, ngatur lakukanlah ngelolanya. sesuatu. Iya dilola. Pokoknya lakukan sesuatu yang pertama yang penting. Lakukan dulu Hmm. sesuatu yang penting. Filosofinya aja lah, yang penting dulu. Hmm. Baru sesuatu yang kemudian kamu senangi gitu. Hmm. Itu jadi saya tuh nggak ada khusus karena itu kan teori manajemen modern kan. Teori manajemen modern itu kan dibuat oleh ya sistem kan itu, status quo. Saya itu melakukan sesuatu yang pertama yang penting sebagai diri saya itu siapa kan. Saya itu seorang muslim ya. Yang penting dulu tuh apa kan itu. Nah, kan ada kewajiban. Jadi pertama fokus ke kewajiban dulu. Coba bayangkan kalau semua orang fokus kewajiban. Antara bos dengan karyawan fokusnya kewajiban. Antara rakyat dengan negara fokusnya kewajiban. Antara suami dan istri fokusnya ke kewajiban. Hari ini kan enggak, fokusnya ke hak. Itu kan pemikiran barat. Iya, iya, heeh. HAM, hak asasi kan. Heeh. Jadi mereka nuntutnya haknya kan. Akhirnya bakal kacau. Coba kalau kita fokusnya ke kewajiban, semuanya berjalan harmoni. Karena kita akan mau fokus kepada apa yang bisa saya lakukan, apa kontribusi saya. Gitu. Jadi akhirnya nggak nuntut hak. Nah, hari ini kan kebalik. Orang tuh nuntutnya hak semua, nggak fokus ke kewajiban. Yang karyawan nuntutnya hak, yang bos nuntutnya hak, yang penguasa nuntutnya hak, gitu. Semuanya nuntutnya hak. Nah, itu jadi yang pertama tuh fokus kepada sesuatu yang penting lah. Sesuatu yang penting itu adalah kewajiban. Dalam 24 jam itu sesuatu yang penting itu apa aja kita sebagai seorang muslim ya tentunya. Nah, itu kan Yang ada wajib-wajib amalan-amalan berarti ya. yang wajib. Baru setelah itu sesuatu yang ya contoh kalau udah jadi suami kan sesuatu yang wajib ya contoh mencari nafkah, cari nafkah itu. Kan bukan berarti mencari nafkah itu suatu kompromis karena itu kewajiban Iya, berdasarkan iya. tuntutan hukum syara. Kan itu. Jadi pandangannya mungkin diperdalam lagi, mungkin ada orang yang bekerja seakan-akan dia nggak idealis, justru dia masih idealis karena dia menjalankan kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya gitu. Itu jadi itu cuma lebih bijak aja kan. Dulu mungkin masih muda kan penilaiannya kan belum Kelihatan bijak, sih. sekarang lebih bijak. Nah gitu. Nah kira-kira begitulah. Itu. Nah tapi nanti efeknya ke ini Pak, yang tadi ente bilang tuh kita banyak nuntut hak daripada kewajiban. Terus ada ini kan apa namanya itu kayak ungkapan gitu ya, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kau berikan pada negara. Nah itu kan sampai kemudian kita kadang-kadang merasa bahwa ya udahlah kita nggak usah mikirin negara mau ngasih apa ke kita, padahal itu kan kewajiban negara kepada kita gitu, itu kan hak kita juga kan. Sampai akhirnya kita nggak mau ngingetin pemerintah dan lain sebagainya kalau ada kesalahan, ada hak kewajiban mereka yang nggak dilakukan. Penting. Nah itu fokusnya di subjek, di pelaku. Jadi kewajiban itu fokusnya di pelaku. Kewajiban negara begitu. Lah, kewajibannya rakyat apa? Menasehati kan? Iya. Nah, gitu. Jadi kan fokus ke kewajibannya. Gitu loh. Kewajiban siapa? Kewajiban si subjek itu. Kalau subjeknya negara berarti negara harus melakukan pemenuhan riayah gitu. Kalau subjeknya rakyat harus harus melakukan muhasabah, harus melakukan kritik. Nah, itu. Jadi fokusnya di kewajiban, bukan fokus di hak. Jadi sudut pandangnya sudut pandang subjek ya. Subjek itu sebagai pelakunya. Siapa pelakunya di sini, domainnya gitu. Nah, gitu kira-kira lah. Soalnya kita kadang-kadang nggak ngerti kewajiban kita apa kepada negara kan. Nah iya, jangankan pada negara, sekarang banyak orang nggak ngerti kewajiban dan haknya. Contohnya orang menikah itu nggak ngerti. Orang nikah sekarang asal nikah, nggak ngerti hak dan kewajibannya apa. Karena gini, sekarang riset tuh banyak sekali ya. Banyak orang yang enggak mencari nafkah, contoh. Itu kan dolim, contoh gitu. Ya, banyak orang yang nafkah itu bukan berarti materi. Nafkah itu adalah lahir dan batin. Nafkah lahir mungkin materi ya, sandang, papan, pangan. Tapi nafkah lahir itu kan berupa pemikiran, pendidikan. Artinya kita harus didik istri kita, ngobrol ke anak-anak kita, ngobrol dengan istri itu kan nafkah. Jadi tidak harus selalu duit gitu. Ngobrol aja itu luar biasa, pendidikan itu luar biasa. Iya. Itu pendidikan kan itu. Nah, itu nafkah lahir dan batin gitu. Itu contoh dari sisi yang rumah tangga. Dari sisi negara lebih lagi kan. Bicara tentang itu hak dan kewajiban. Nah, itu harus dipahami gitu. Jadi memang betul segala sesuatu itu harus dengan ilmu gitu. Ya, jadi pengetahuan itu akan membuat kita pergi kemanapun. Tetapi kebodohan itu akan menghentikan segalanya. Oh mantap. Kutipan baru nih kita nih dapat. Emang kalau udah tambah umur, tambah anak gitu lebih bijak ya. Tambah istri belum kan nyoba. Harus... Kayaknya gue kalau mau bijak harus nikah dulu deh kayaknya. Iya lah, nikah aja lah. Pokoknya kalau mau nikah iya lah.
Aku juga termasuk telat sebenarnya nikahnya. Siapa? Aku Telat. Umur berapa sih? Oh iya, itu kayaknya udah tua deh. Walaupun secara fisik gue 28, kelihatan muda ya. 28. Dua berapa? Iya, saya sekarang 31 saya itu, 31 lebih tuh, mau Oh, 32 saya. 31. Ini kan umur 28-an ya kan berarti ya kayaknya. Iya, 28, iya. Nah, itu. Walaupun secara muka kayaknya lebih tuaan gue. Iyalah, ya karena saya kan sebenarnya menjaga pola makan. Salah satu kewajiban negara kan ngelola apa namanya harta kekayaan rakyatnya. Iya nggak sih? Iya betul. Nah itu terus ada gerakan wakaf nasional tuh. Berarti kan kita harus dukung. Gimana, Bang? Nah itu tadi, itu yang saya sebut tadi oportunis. Jadi menggunakan itu kalau ada manfaatnya, maunya. Jadi nggak tulus. Loh, Islam itu asasnya ketulusan dan kesederhanaan. Jadi di satu sisi dia kemudian tidak menggunakan syariat Islam, contoh hudud jinayah dan lain segalanya termasuk sistem ekonomi Islam untuk melarang riba, tetapi sesuatu yang ada duitnya dia mau. Itu namanya oportunis. Lah ini nih busuk sebetulnya. Nyari yang ada duitnya Jadi, doang ya. Tapi ini oportunis. Nah, iya, oportunis lah itu hari ini ya yang bikin rusak tuh orang-orang yang oportunis itu. Itu rusak banget semuanya. Karena itu tadi asas manfaat. Kalau ada manfaatnya diambil, nggak ada manfaatnya dibuang. Kayak gitu. Dan itu nggak akan ada kebangkitan. Lambat itu ya kalau orang kayak gitu Mas ya. Iya. Pada manfaat. Boleh. Aku juga ini. Siapa tahu masuk sponsor. Aku minum air putih. Oh iya. Ini tahulah ya. Siapa tahu nanti lama-lama YouTube gue gede. Ada yang masuk lumayan. Ini di channel mana nih? Channel mana? Channel mana nih? Di-upload di channel ya? Channelku di YouTube-nya baru sih, baru 2 minggu. Iya. Ente ada channel? Ada channel YouTube? Bagus. Menurut saya gini, antum harus suara karena banyak influencer yang hedonis. Kita butuh orang-orang yang tulus, yang nggak hedonis, yang menyampaikan sesuatu. Jadi coba lihat tuh, YouTuber mereka kan pamer mobil, pamer baju, pamer liburan. Nah itu kan materialisme banget tuh. Jadi mereka terlalu hedon. Dan itu mengajari nggak bagus tuh. Terutama anak desa itu. Iya. Tuh, wah jadi sekarang tuh ini, kalau nggak punya duit tuh nggak sukses gitu loh. Ya itu kan, ya mereka kan karena pemikirannya belum matang. Jadi kita lihat sindrom pemikiran belum matang begitu. Iya, dan kayaknya sih gue nggak akan kayak begitu ya. Iya. Karena nggak ada yang mau dipamerin juga. Ada baru kemarin kan undang-undang ekstremisme tuh. Iya. Itu apaan tuh, Mas? Yang gimana sih yang baru masih digodok kan ya? Iya. Masih RUU ya kalau nggak ya? Ya itu sebetulnya cara untuk apa namanya? Yang jelas tuh mereka nggak suka sama Islam lah intinya gitu. Ya, kita nggak usah sebut siapa yang nggak suka sama Islam, tapi emang ada Islamofobia dan disebut semacam ekstremis itu. Padahal ekstremisnya di mana? Yang korupsi kagak ekstremis ya? Iya, bansos tuh nggak di. Bansos difabel lagi gila. Menurutku tuh jahat banget tuh, jahat. Iya. Kita aja yang nggak. Bansos difabel kan. Aku sih nggak punya apa-apa, tapi bisa melihat lah, maksudnya jahat banget lah. Masa kayak gitu dimakan tuh? Itu bansos, apalagi bansos difabel kan, nah itu kan ya 2 kali lah itunya. Jahatnya itu double gitu. Kebangetan sebenarnya itu, kebangetan. Iya. Itulah, jadi orang tuh kalau memang drive-nya materialism, ya standarnya materialism, maka dia akan melakukan apapun untuk pemenuhan konsumtif hidupnya itu termasuk berkorupsi, nyuri segala macam. Itu kan maling gitu loh. Iya. Kan gitu. Jadi memang kayak kita kan dipaksa bayar pajak, ya saya kan dipaksa bayar pajak segala macam. Terus ya kita taat lah, gimana lagi, nggak bisa nolak kan gitu. Terus setelah itu malah dikorupsi kan, ya mereka jahat banget tenan. Padahal kan duitnya duit utang. Tapi tambah banyak masalahnya kayaknya Indonesia nih, Mas.
Iya, sudah banyak. Karena ya mereka membuat solusi dan solusi itu melahirkan masalah. Tapi Hari itu kayaknya perlu pemimpin yang ah, tenang, yang beriman itu. Perlu oh, pemimpin yang dia tuh tenang dan beriman itu ya. yang sekarang gimana? Perlu itu. Ya bisa lihat sendirilah. Tapi kemarin masalahnya dari dulu gitu-gitu aja sih ya. Iya, sebenarnya masalahnya ada di krisis tentang apa namanya jati diri ya, krisis tentang jati diri. Jadi nggak tahu siapa dirinya, terus kemudian perannya itu mau kemana itu. Seakan-akan tuh dunia tuh selamanya, padahal dunia itu sementara kan itu. Iya. Kalau memang orang udah paham kan pasti dia akan apa namanya berpikir masa apa namanya duit bansos difabel disunat juga kan gitu. Iya, Ya nggak juga. mungkin kan. Kalau dia tahu tentang itu, jadi akan berpikir ini halal apa haram gitu. Ini urusan mana, ini haknya siapa yang harus ditunaikan. Itu Iya. kewajibannya gimana kan. Sekarang kan enggak. Sekarang mumpung mereka duduk di kekuasaan, duduk di satu kursi, mereka mengambil sebanyak-banyaknya. Ini kan mereka oportunis, mereka rakus, serakah gitu. Gitu. Itu Ya solusinya untuk secara individu ya kita harus melatih diri kita biar kita jadi orang yang tulus dan nggak serakah dan kita harus hidup sederhana. Itu kalau secara pelengkap yang harus kita latih. Secara pribadinya. Iya. Nah terus ngapain lagi kita harusnya? Kita mau bikin bantuan sosial juga Ya, kita miskinkan juga secara sini. Ngapain nih kita baiknya? Ya mereka nanti akan hancur dengan tangan-tangannya sendiri lah. Mereka itu akan yang mereka musuh itu apa sih sebenarnya, Mas? Yang mereka musuh itu dirinya sendiri, persepsi mereka sendiri sebenarnya itu. Jadi mereka itu takut dengan bayangan sebetulnya. Itu. Karena mereka tuh berasumsi mungkin Islam itu sebagai kekuatan akan membahayakan. Tapi yang membahayakan itu dirinya sendiri sebetulnya. Jadi kalau di sisi ngaji dari sisi apa namanya humannya ya, sisi jati dirinya itu sebenarnya itu akarnya. Mereka kan takut gitu, takut tuh. Ya karena kekuasaan mereka genggam dan mereka di dalam hatinya ada rasa takut apa diambil, itulah serakah kan itu. Jadi orang yang serakah, orang yang bahasa Jawanya kemaruk, ya orang yang mau mendominasi, dia kan takut untuk kursinya hilang. Nah itu berarti kan dia takut dengan bayangan itu. Gitu. Tapi kenapa yang dimusuhin banyak Islam ya? Ya karena memang Islam yang punya kekuatan besar di Indonesia. Dibanding komunis. Jadi sejak dulu pertama merdeka memang Islam yang punya kekuatan besar. Jadi mereka akhirnya berasumsi sebetulnya bahasa kerennya mungkin mereka apa namanya bergelut dengan dirinya sendiri, insecure lah katanya. Jadi takut gitu loh. Oh nanti jangan-jangan diambil umat Islam, diambil ini, nah, gitu. Padahal mereka sebenarnya melawan bayangan sendiri. Takut. Dan mereka akan hancur sendiri. Iya. Takut itu sih. Ya, kayak kamu contoh punya kekasih. Iya, contoh kayak kamu punya kekasih segala macam, saking senengnya, saking dicintainya, takut pergi, takut ini kan akhirnya wah protektif segala macam kan. Akhirnya kan membahayakan. Apa sih bahasanya anak sekarang itu? Terlalu jaga banget gitu ya. Sampai kadang-kadang khawatirnya berlebihan. Ya karena kekuasaan dia ada di hatinya dia. Kekuasaan itu ada di hati. Masuk ke hati juga. Jadi cinta dunia jadinya ya. Nah itu perlu, makanya kita perlu ngaji yang hatinya bisa dibersihkan itu. Makanya kita harus tulus ya. Ini penting tuh, membangun ketulusan itu penting. Karena kadang-kadang sesama umat Islam tuh banyak yang oportunis juga gitu loh. Jadi hubungin ketika ada butuhnya aja kan gitu. Jarang tuh. Lah itu ketulusan itu nanti akan melahirkan kesederhanaan. Dan itu kan Islam gitu loh, luar biasa kesederhanaan itu. Rasulullah SAW mencontohkan luar biasa kesederhanaan pada kita kan gitu. Kan gitu. Jadi kesederhanaan itu yang akan melawan sikap konsumtif. Ya, sekarang kan semua di-drive dengan materialisme agar semuanya menjadi konsumtif. Iya, kadang-kadang kan kita beli karena gengsi kan, bukan beli karena butuh kan itu. Karena memang banyak influencer yang kemudian pakai merek A dilebih-lebihkan, akhirnya kita ikut walaupun harus nyicil kan itu contoh gitu. Harus nyicil, harus utang, harus riba gitu. Padahal kan harusnya beli karena butuh, bukan beli karena gengsi gitu. Iya, biar kita karena keinginan. Itu butuh sikap kesederhanaan. Lah orang yang sederhana itu orang yang matang pemikirannya. Harus matang pemikirannya, harus matang
pegangan dalam kehidupan ini gitu. Jadi untuk apa sih semua ini sebenarnya? Iya, iya. Emang makin tambah anak makin tambah ini ya, tambah bijak ya. Dan belajar itu susah loh, Bang. Iya, Belajar kayak gitu tuh susah loh. Belajar untuk jadi sederhana itu susah ya. Iya, susah, tapi kita mulailah, just do it ya. Kita lakukan apa yang bisa. Contohnya gini, bro. Gimana? Ini masalah bersyukur ya. Kita kadang-kadang diajari ke kuliah sampai S1, S2, S3, tapi kita nggak belajar tentang bagaimana caranya bersabar. Nggak belajar bagaimana caranya kita bersyukur. Suatu ketika nih ada kisah. Iya. Suatu ketika itu ada seorang Fulan orang itu datang ke Buya Hamka, tanya, ya kenapa ya? Saya sudah semalam hari, saya sudah puasa, saya sudah melakukan banyak amalan, tapi doa-doa saya nggak dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Buya Hamka bertanya kepada orang tersebut itu, apakah engkau sholatnya memakai baju? Iya, saya memakai baju. Terus ditanya lagi, apakah sholatnya kamu memakai sajadah? Iya, saya pakai sajadah. Apakah kamu sholatnya menggunakan lampu? Iya, saya gunakan lampu. Terus Buya Hamka mengatakan begini, bagaimana mungkin gitu Allah akan ngasih sesuatu yang besar jika yang kecil aja nggak pernah kamu syukuri. Ini satu potret di bukunya Buya Hamka yang luar biasa ya, tentang kesederhanaan. Jadi kita kadang-kala menginginkan sesuatu yang besar, tapi hal yang kecil itu nggak pernah kita syukuri gitu. Padahal syukur ini kunci bahagia kan sebetulnya gitu loh. Yeah. Kalau kita punya uang 1 gunung, nggak bisa bersyukur, nggak akan nih uang 1 gunung itu bikin bahagia. Itu. Jadi itu luar biasa ya tadi cerita tentang Buya Hamka yang datang ke beliau itu, bahwa dia mengatakan dia sempat protes karena dia udah melakukan sholat, sudah melakukan puasa, sudah beramal, tapi doa-doanya nggak ini. Tapi dibalikkan dengan katanya, loh kamu pakai baju? Ya dia pakai baju. Banyak orang di luar sana nggak pakai baju. Itu zaman itu. Pakai listrik zaman itu, orang kan pakai lampu minyak tanah, dia pakai listrik. Nah, itu kan sesuatu yang, bagaimana mungkin sesuatu yang besar akan bisa kita dapatkan jika sesuatu yang kecil aja tidak bisa kita syukuri. Berarti iya, maka Allah tidak kasih kita nikmat yang lebih besar gitu loh. Yang kecil aja enggak, apalagi makanya di istilah gini. Kalau kita menyepelekan hal-hal yang kecil, kita pasti akan ceroboh dalam hal besar kan begitu. Jadi intinya gitu lah ya. Jadi bersyukur itu ya perlu latihan. Nah, terkadang kita sekolah nggak diajarin rasanya bersyukur. Iya. Nggak diajarin rasanya bersabar itu. Nah, maka pentingnya kita belajar untuk sabar dan syukur dengan sabar dan syukur yang indah. Bahwa hari ini tuh hari terbaik. Jika hari ini kita sakit, ya sakit ini terbaik. Ya mungkin kita evaluasi, dari kemarin kita memang kecapean gitu loh. Dan ini dengan sakit itu suruh beristirahat gitu. Dengan sakit berbagi pola makan. Dengan sakit kita bertafakur, kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan berdosa ya. Jadi jangan-jangan masalah yang ada itu malah disyukuri. Makanya kalau orang tuh lihatnya dengan kacamata syukur, dunia ini akan indah. Gitu loh. Contoh kita nggak punya duit tuh, atau contoh kita belum punya istri tuh, syukuri aja, syukur gitu loh. Iya, gitu. Syukur atas hembusan nafas yang kita hirup gitu. Syukur atas mata yang masih bisa melihat. Syukur atas hari inilah ada hari terbaik gitu. Nah, jadi kita akhirnya berpikirnya positif, tidak ada yang negatif. Nah, itulah kunci untuk melatih kesederhanaan. Karena kadang-kadang kita kan dibutakan dengan imajinasi ya, keinginan. Iya. Tapi kita nggak melihat bahwa apa yang sudah bisa kita rasakan. Hal kecil aja lah, kita bisa bangun pagi, kita bisa berdiri, kita bisa kencing. Orang nggak kencing bisa masuk rumah sakit kena batu ginjal kan. Aku tuh sering dibuka kajian tuh dengan ngentut biasanya. Orang nggak bisa ngentut tuh sakit loh. Iya sakit, bahaya itu loh. Kalau nggak salah. Kalau angin nggak bisa keluar bahaya. Iya, angin kotor kan nggak bisa keluar, sakit loh itu. Luar biasa. Jadi ngentut itu salah satu nikmat yang sangat luar biasa sebenarnya. Kadang-kadang kan jarang kita syukuri ya. Iyalah. Tapi makanya disyukuri alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kan kapitalisme hari ini itu kan udah kapitalisme ini kan udah gede banget ini, menggurita gitu. Mungkin nggak kita ngelawan itu. Sedangkan kita tadi kalau dari situ. Sedangkan kita aja nih ya. Gimana? Aku tuh tadi sebelum ini kan ngobrolin tentang pendidikan lah. Salah satunya tentang pendidikan. Nah, jadi beliau tuh bukanya justru ngebuka kita dengan kita itu sebenarnya kalau dalam peperangan zaman dulu penjajahan itu kita ngelawan penjajah apa enggak sih? Kadang-kadang enggak juga loh. Kita itu ngelawan saudara sendiri.
sebangsa yang kita akhirnya yang itu diminta oleh penjajah untuk melawan kita itu. Artinya ada adu domba. Dan sampai sekarang kayaknya masih ada adu domba itu. Kalau kita sekarang masih disenangi dengan adu domba itu, apa yang bisa kita lakukan untuk melawan kekuasaan besar kapitalisme itu, Bang? Iya, karena gini, adu domba itu muncul karena 4 fondasi kapitalisme yang saya sampaikan. Yang pertama itu materialisme. Jadi ketika ada sesuatu kekuatan yang mengedrive orang dengan materi, diiming-imingi, terus dia mau, nah dia kan akhirnya jadi oportunis, dia jadi pengkhianat. Karena dia muncul keserakahan di dalam dirinya. Ini kita belajar sufi ya, ma'rifatullah gitu loh. Nah, jadi secara esensinya kalau kita apa namanya? Banyakan sufi. Iya. Saya tuh sekarang sering jalan di hutan. Saya sering ke hutan-hutan sekarang. Oh gitu. Saya cari obat-obatan karena herbal gitu. Kemarin saya ke Menoreh itu, pegunungan Menoreh itu panjang Kulon Progo sampai mana nggak tahu di mana kemarin. Jauh sana tembusnya. Nah, kembali lagi ya. Jadi contoh tadi ya. Kenapa kita melawan bangsa sendiri? Karena memang di antara kita itu ada yang belum matang pemikirannya, belum matang tentang hakikatnya. Jadi ketika diiming-imingi dengan materialisme, harta, tahta, wanita ataupun kenikmatan, tergoda dan ada keserakahan dalam matematika boleh ya? Boleh. Matematika. lanjut. Iya. Jadi gitu. Jadi munculnya orang-orang oportunis tadi yang mereka itu akhirnya menjadi pengkhianat dalam bahasa idealisme ya, dalam bahasa ketika terjadi pergolakan gitu. Karena memang didrive oleh materialisme gitu. Jadi gitu. Jadi materialisme. Jadi ada orang yang ini kan masalah pemahaman gitu. Jadi masalah pemahaman sebetulnya, masalah sudut pandang, masalah keyakinan gitu. Ketika mereka yakini adalah sebuah kebenaran, ya dia akan memegang sebuah kebenaran. Tapi kalau yang dia yakini adalah hanya kenikmatan, ya dia akan mengejar kenikmatan. Maka mereka akan mengorbankan apapun untuk mendapatkan kenikmatan. Salah satunya membunuh saudara sendiri. Gitu. Nah, disinilah pentingnya kita memahami sebuah hikmah atau sebuah ide di mana kita bisa melihat dan melampauinya. Jadi sebetulnya selama ini siapa yang mempermainkan kita? Nah, itu butuh ideologi. Makanya kita semua itu harus jadi ideolog. Ya, jadi fokusnya bukan ke bayangannya ya. Jadi akhirnya keluar dari batas-batas matriks ya, di mana yang dilihat bukan materialismenya, yang dilihat bukan ininya, tapi yang dilihat itu kenapa kita bertikai. Hilang suaranya. Yang like punya aku, punya Mas. Wah, keluar dia. Kita nunggu lagi dulu. Sinyalnya jelek ya, nanti. Nge-lag tadi juga sempat ini ya. Oke. Bentar, nunggu dia gabung lagi. Kalau sinyalnya buruk. Wifi gitu kan sih, pakai wifi di rumah tuh. Sorry bro, mati ternyata itu ini tuh sinyalku memang. Pakai wifi kan di rumah kan? Enggak, aku sekarang enggak pakai wifi. Oh, kenapa hitungannya boros? Bukan masalah boros, masalahnya belum dapat kesempatan pakai wifi gitu. Oh gitu. Tapi sinyal bagus di situ ya? Jadi iya bagus ini sinyalnya, cuman kemarin itu kan waktu pas mau pasang, tetangga sini tuh nggak mau lewatin tiangnya, jadi ya udah kita ya wis nggak apa-apa lah. Oh gitu. Oke. Lanjut tadi yang ingat nggak? Oportunis. Ya oportunis. Jadi penyebabnya itu oportunis. Jadi coba makanya kalau jadi pejabat jangan pejabat oportunis. Kalau jadi mahasiswa jangan mahasiswa yang oportunis. Kalau jadi polisi jangan polisi yang oportunis gitu. Nah untuk mengalahkan oportunis itu hanya dengan satu bro, ketulusan. Tulus.
Nah, orang yang tulus itu kan orang yang sudah tahu dirinya, siapa dia akan kemana. Jadi kan dia melakukan segala itu karena tulus tuh. Karena Allah aja wajalah kan begitu. Bukan karena materi itu loh, bukan karena bukan kamu menghubungi aku karena kamu butuh gitu enggak. Tapi aku menghubungi kamu dalam rangka silaukhuwah, silaturahmi. Gitu loh. Tujuan kewajiban kita kan gitu banyak kayak gini loh. Contohnya gini, contohnya kita lagi contoh para yang jadi pengusaha lah ya, karena kan saya banyak lihat ya, contoh yang pengusaha, dia menghubungi orang karena siapa tahu dia jadi investor, siapa tahu dia mau sedekah, siapa tahu barangnya laku, jangan karena itu. Tapi lakukanlah karena silaturahmi gitu loh, karena silaukhuwah. Jadi kita harus lebih mahrifatullah lagi gitu loh. Insya Allah rezeki nggak kemana bro, kayak gitu. Niat-niat ya berarti itu ya urusannya ya. Makanya kalau misalkan kita berjualan nggak usah membual, jualan aja dengan tulus gitu loh. Gitu loh. Jualan aja dengan tulus, kan banyak menjual dengan membual kan. Ngomong itu. Kalau bagi saya mah terlalu banyak bualan gitu loh. Ya kalau mau beli aja. Makanya gini, aku tuh paling nggak suka misalnya kalau mau beli di Facebook atau di media sosial ya. Berapa harganya? Inbox. Nah, jualan di situ harus inbox. Harganya kasih aja harganya 100.000. Iya. Kan itu lah. Nah itu menurutku itu nggak tulus salah satu. Jadi memang kita dihadapkan pada lingkaran sesat di mana ya itu kan anak matematika tahu ya bisa dihitung di mana hari ini tuh semuanya untuk marketing, untuk bisnis gitu loh, bukan untuk ketulusan. Nah itu gimana rumus matematika ketulusan itu? Susah benar dah. Bagaimana kita punya ketulusan? Coba dibalik Al-Khawarizmi ketika dia menciptakan angka itu, apakah dia dengan niat oportunis atau materialisme? Enggak, dia dengan ketulusan. Ya enggak? Di balik Al-Jabar yang diciptakan oleh para ilmuwan muslim itu untuk apa? Ketulusan. Iya, makanya kan Al-Khawarizmi juga bilangnya dia juga belajar matematika untuk ini, untuk mempermudah ibadah kaum muslimin kan. Itu kan bentuk ketulusan juga kan, bahwa dia cuma mengharap ridhonya Allah. Luar biasa. Hari ini coba tanyakan orang-orang yang les matematika untuk apa? Dapat nilainya bagus. Lulus kan? Di Instagram tuh ada bagus, nanti dapat ijazahnya bagus, kerjaan bagus. Di Instagram tuh ada tuh alasan orang masuk kuliah. 1 apa, 2 apa, 3 ya. Nah yang paling banyak nih supaya bisa nyantumin gelar di undangan nikah. Buat apa ya? Jadi itu malah nggak pikir ya. Tapi kayaknya orang bangga dengan hal kayak gitu. Sebenarnya bukan bangga kalau kita lihat dari sisi human itu, manusia itu dia terpenjara dan terkurung oleh batas-batas matriks yang dia nggak bisa keluar dari itu, sehingga dia dipenjara oleh pemahaman dan asumsi yang seperti itu. Kalau seandainya kita mau belajar lagi, kita harus keluar dari penjara itu biar kita bisa menjadi manusia sejati kan gitu. Sehingga kita tahu tuh. Jadi apa sih arti gelar itu? Apa sih arti angka segala macam? Kan semuanya kan untuk ketulusan sebetulnya, untuk tulus untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau misalnya dari esensi marifat ya, dari esensi akidah ya gitu. Cuman kan hari ini kan orang itu penuh dengan imajinasi materialisme gitu loh. Nah ini bahaya sebetulnya. Makanya dunia ini porak-poranda. Coba contoh gini. Semua bisnis, semua produk diciptakan itu untuk apa coba? Untuk dapat uang. Rata-rata itu. Gitu. Ya, coba kalau misalkan kita naik lagi sedikit level. Ini tuh bukan hanya untuk dapat uang, tetapi untuk dapat keberkahan. Pasti nggak akan merusak alam. Gitu. Pasti dia akan mikirkan sustainable gitu loh. Ya, dia nggak akan merusak alam, dia akan sustainable, dia juga akan go green gitu, pasti kan gitu. Cuman kan hari ini kan pikirannya duit, oportunis gitu loh. Nah, iya, yang penting duit. Nah, kan ada istilah gini, loh kan boleh mencari untung sebanyak-banyak, iya boleh, tapi untung sebanyak-banyaknya untuk apa? Gitu loh. Makanya jadiin duit itu sebenarnya kita buat alat aja sih ya Bang ya. Ya, makanya saya memandang uang itu hanya currency, alat tukar. Alat. Gitu. Jadi jangan terlalu banget. Nah, problemnya kebanyakan kita masih duit itu jadi tujuan. Ya, gimana tadi? Karena problem kita kadang sekarang duit itu pasti jadi tujuan, bukan jadi alat gitu. Nah, kalau duit itu menjadi tujuan, selamanya kamu nggak akan punya duit. Oh ya, nggak dapat itu, nggak kumpul-kumpul karena. Coba aja. Coba itu, saya itu
Ini saya pengalaman pribadi ya. Ketika saya kejar tuh duit nggak dapet tuh. Ya. Tapi ketika saya memahami siapa diri saya belajar tentang kesederhanaan, bahasanya kita belajar sufi lah ya, lebih mendalam lagi. Duit itu pada datang sendiri. Iya benar. Jadi nggak usah khawatir. Tugas kita apa? Tulus aja udah. Jadi kalau misalkan mau ngomong bantu orang, bantu dengan tulus. Jadi tanpa embel-embel apapun, itu insya Allah tuh rezeki itu udah dijamin rezeki itu. Jadi nggak usah takut masalah itu. Tapi takutlah bagaimana kita serakah dalam hati kita itu. Bagaimana kita selama ini selalu ambisius dengan keduniaan, selalu serakah. Ini kan kotor hatinya jadinya. Nah kalau kotor hatinya ya ucapannya segala macam ya akhirnya kan juga menyakiti orang lain, dolim lagi kan itu. Ya rezeki jadi mampet kan itu loh. Tapi kalau kita bisa bikin senang orang lain, saya bikin senang Mas Dika, nanti Allah tuh kasih tuh ke aku. Ini udah terbukti gitu. Gitu Masya Allah gitu. Nah itu butuh perjalanan. Nah makanya anak muda itu sekarang maksudnya kita harus punya namanya spiritual value yang kita pegang gitu. Jangan karena memang kita hidup di millennials, materialisme kayak gini, sekulerisme kayak gini, kita kehilangan spiritual value gitu. Kita harus punya sesuatu yang kenapa sih kita melakukan itu gitu. Ya kadang-kadang kita juga pengen melawan kapitalis juga kita masih ada ini ya, ada sifat-sifat kapitalis dalam diri kita ya. Betul. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana mengeliminasi sifat-sifat kapitalisme yang saya sampaikan tadi 4 itu. Serakah, oportunis, konsumtif berlebihan, dan materialisme. Itu kan ajaran kapitalisme. Jadi jangan hanya bicara ngomong kapitalisme kayak gini, tapi kemudian pola sikap kita nggak dibentuk, nggak dilatih. Ya itu namanya tong kosong nyaring bunyinya kan gitu loh. Ini jarkoni kan ngajar. Makanya kepribadian itu kan pola sikap dan pola pikirnya ya. Kita kadang-kadang masih kebanyakan pola pikirnya udah berubah, tapi pola sikap kita masih agak kapitalis gitu. Nah itu namanya orang belum paham. Contohnya begini. Antum lihat daun pepaya. Itu kan sebuah fakta ya. Yes. Daun pepaya dimasak. Kalau pemahaman faktanya sama, daun pepaya, tapi pemahamannya bisa berbeda. Kalau kamu memahami daun pepaya itu rasanya pahit dan gak enak, ya kamu gak mau makan. Tapi kalau kita mau belajar lebih lagi, daun pepaya itu memang pahit dan gak enak, tetapi itu sebagai obat liver dan untuk mencuci darah. Artinya Allah menciptakan rasa pahit itu tidak sia-sia. Allah menciptakan rasa pahit dengan satu tujuan, di mana itu untuk kasih sayang kita. Akhirnya mau kita makan. Nah itu kan kayak gitu ibaratnya. Jadi sudah pikiran itu semakin luas gitu loh. Jadi pemikirannya itu bukan hanya pemikiran yang sifatnya doktrin atau sifatnya hanya masuk diulang-ulang lagi, tapi bagaimana pemikiran itu menjelma menjadi diri kita. Nah, ketika kita melihat fakta, maka fakta yang tersingkap itu kemudian akan masuk juga dan akan kita olah dengan rasa tadi. Gitu. Apa Allah tuh ciptaan ini kan itu. Sebagai contoh gitu. Jadi akhirnya kita tidak menjadi orang yang hanya ngomong, tapi kita harus bersikap. Karena sikap itu hasil dari pemahaman sesuatu. Jadi kalau misalkan baru bisa ngomong, nggak ngelakuin, pola sikapnya masih jelek, pemikirannya sudah jadi, ya berarti dia belum paham dengan pemikirannya. Pemikirannya hanya sebatas masih jadi informasi. Jadi beda antara tahu saja dengan skill. Jadi pemikirannya hanya menjadi informasi aja. Hanya tahu aja. Pengetahuan doang ya. Tapi dia nggak menjadi kemampuan. Pengetahuan. Makanya bedakan pengetahuan dan kemampuan. Nah, kalau di sekolah keterampilan ya, jadi sih kadang-kadang kita kan hari ini nggak punya keterampilan bersabar. Kita nggak punya keterampilan bersabar, kita nggak punya keterampilan bersyukur, kita nggak punya keterampilan memaafkan orang lain. Yang punya keterampilan iri dengki kan gitu. Iya. Iya kadang-kadang lihat orang lebih sukses kita iri aja gitu. Iya. Bahkan kadang-kadang ya secara nggak tahu itu bener nggak apa itu naluriah atau enggak ya. Kadang-kadang kita ngeliat orang lebih soleh daripada kita iri loh. Maksudnya kita dengki. Kalau iri mungkin iri dalam hal kebaikan, tapi dengkinya itu loh. Ada rasa nggak suka karena dia yang lebih soleh daripada kita, terus kita nggak berbuat apa-apa gitu. Itu yang tadi saya katakan kebodohan menghentikan segalanya itu. Pengetahuan itu membuat kita pergi kemanapun, tapi kebodohan menghentikan segalanya. Dengan kebodohan itu menghentikan langkah. Nah itu kan apa ya? Ya boleh iri dalam kebaikan sih ya. Cuman bukan iri dalam arti kemudian kita terus ini, tapi justru kayak dengki gitu.
akhirnya kayak jelek-jelekin. Ya, harusnya iri dalam terjadi tuh. Sebenarnya iri dalam kebaikan itu tujuannya untuk kita berbuat lebih banyak lagi. Nah itu. Wah, dia sudah tinggi, saya nggak boleh. Saya harus itu. Bukan malah juga menjadikan sesuatu kayak yang gitu. Nah, tapi ternyata nggak cuma iri doang, iri lebih ke dengki. Benar. Nah itu karena pemahaman kita juga masih ini ya, masih perlu untuk kemudian sama-sama diperbaiki untuk diingatkan tuh. Karena kita ya secara nggak langsung ya sulit sih. Pemahamannya harus dilatih menjadi kemampuan memahami. Bukan harus ada ininya ya, tindakannya ya. Iya. Nah itulah baru menjadi manusia. Pola sikap kan. Nanti lahirnya pola sikap itu. Oke. Jadi ketika afkar udah menjadi afham dan afham sudah menjadi afal. Pemikiran itu jadi pemahaman itu jadi perbuatan ya. Perbuatan. Jadi buah pemahaman itu adalah perbuatan sebetulnya ya. Iya, karena gini, Rasulullah SAW itu dia memimpin dengan perbuatannya dia. Bukan dengan pemimpin. Kenapa kemudian terjadi baiat Aqobah pertama, kedua itu ya? Orang kemudian menyerahkan dan melindungi beliau karena memang melihat sosok yang menjadi suri teladan yang terbaik gitu. Kan gitu. Ketika sahabat lapar, dia diikat batu perutnya, terus ngomong ke Rasul, loh saya sudah di kedua kan itu. Jadi luar biasa gitu. Jadi gitu. Saya udah dua gitu. Jadi memang perbuatannya itu luar biasa. Ketika kemudian dia menjadi seorang pemimpin lah ya, dia tidur di pelepah kurma, padahal dia bisa saja seperti Raja Persia dan Romawi. Ini kan sebuah perbuatan yang buset, ibarat bahasa sekarang gila, luar biasa nih orang gitu loh. Iya. Itu karena kepemimpinannya itu dari perbuatannya. Nggak perlu ngomong. Iya. Orang-orang udah respect gitu ya sama pemimpin ya, karena udah ngelakuin juga. Iya. Nah itu yang namanya karisma kan itu kayak gitu. Oke.